Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Ana Tambora di pembahasan soal psikotes BUMN. Baik, adik-adik, di slide pertama ini saya akan coba membahas garis-garis besar pertanyaan yang biasa muncul pada subtes critical incident. Ini merupakan pertanyaan yang mendasar atau umum yang biasa muncul di tiap tes-tes BUMN maupun swasta. Yang pertama adalah berikan gambaran diri Anda sendiri. Trik untuk di pertanyaan yang pertama ini, adik-adik harus menulis tentang diri Anda secara jujur dan secara alami, tidak usah dilebih-lebihkan. Terus yang kedua, sebutkan apa yang menjadi kelebihan Anda. Yang di sini juga dibutuhkan kejujuran. Apa yang menjadi kelebihan adik-adik, tidak usah juga dilebih-lebihkan. Yang ketiga, sebutkan apa yang menjadi kelemahan Anda. Pokoknya dalam soal critical incident ini, adik-adik harus menulis secara jujur. Jadi bahasa pun bahasa yang sederhana. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa target Anda untuk 5 tahun mendatang di pekerjaan? Di sini yang ini membutuhkan sedikit pemikiran. Jadi adik-adik menceritakan atau menulis target 5 tahun mendatang dalam pekerjaan. Kemudian yang kelima ini, gambarkan bagaimana Anda merencanakan dan mengatur waktu Anda untuk menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi bagi adik-adik yang belum tes, bisa dirancang-rancang bahasa yang bisa adik-adik tulis. Oke, baik. Soal selanjutnya. Baik, masih dengan pertanyaan yang biasa muncul di subtes critical incident. Yang keenam, berikan contoh bagaimana Anda menunjukkan dedikasi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan. Jadi bisa juga adik-adik merancang-rancang di sini penggunaan bahasa yang tepat dan menceritakan secara sederhana. Kemudian yang ketujuh ini adalah jelaskan secara konkret apa yang Anda lakukan ketika berada dalam situasi yang membuat Anda tertekan. Yang kedelapan ini, gambarkan situasi ketika Anda harus mengambil keputusan yang sulit dan melibatkan integritas tinggi untuk mengatasi konflik kepentingan. Selanjutnya adik-adik, saya akan memberikan gambaran tentang subtes numerik. Di numerik itu terdiri dari beberapa jenis, ada juga deret, tapi deretnya agak sangat sederhana dibandingkan dengan deret pada TKD. Deret numerik psikotes itu lebih sederhana dan angkanya gampang-gampang saja. Yang saya berikan ini merupakan tingkatan yang agak tinggi di numerik tes psikologinya. Yang pertama ini adalah bentuk sederhana dari 4A kuadrat kurang 36 per A kuadrat tambah 9A tambah 18.
Baik adik-adik, kita faktorkan di yang persamaan yang di atas ini. Karena ini 36 bisa dibagi 4, berarti bisa keluar 4 di sini. 4 dalam kurung ini A kuadrat, baru kurang 9 di sini. Karena 4 kali A kuadrat, 4A kuadrat, 4 kali minus 9 sama dengan minus 36. Kemudian yang di bawahnya ini kita faktorkan juga. Di sini kita bisa tulis A, baru ini A. Kemudian cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 18, kalau dijumlahkan kedua bilangan itu hasilnya 9. Bilangannya adalah positif 3 dan positif 6. Jadi 6 kali 3 ini sama dengan 18 dan 3 tambah 6 sama dengan 9. Kemudian yang di atas ini masih bisa difaktorkan, yang di dalam kurungnya ini 4, kemudian ini bisa A kurang 3, kemudian di sebelahnya ini bisa A tambah 3. Jadi dia kalau tanda minus pasti dia ada positif ada minusnya. Kemudian di bawahnya A tambah 3, baru ini A tambah 6. Ini ada yang sama, jadi bisa dicoret. Jadi di sini tinggal 4 dalam kurung A kurang 3 per A tambah 6. Jadi kita intip-intip di pilihannya apakah sudah ada. Kalau di mana ya? Di sini A tambah 6, 4A, 12 berarti ini A. Kenapa harus A? Kita lihat di sini. 2 dalam kurung 2A kurang 6. Kalau kita kali masuk ini menjadi 4A, dan kalau kita kali masuk menjadi minus 12. Begitupun di sini kalau kita kali masuk menjadi 4A, dan kalau kita kali lagi ini menjadi minus 12. Artinya ini persamaannya mempunyai nilai yang sama. 2 dalam kurung 2A kurang 6 sama dengan 4 dalam kurung A kurang 3. Jadi jawaban yang benar di sini adalah A. Di soal ini juga sangat dasar sekali adik-adik. Langsung saya 3x kurang 5 sama dengan 10. Jadi ini tinggal 3x sama dengan 10, pindah ini menjadi positif 5. Jadi 3x sama dengan 15, maka x sama dengan 15 bagi 3. Jadi X sama dengan 5. Jadi pilihannya juga adalah alfa. Adik-adik saya ingatkan juga kalau di verbal harus belajar lagi tentang antonim, sinonim, kemudian ada analogi, dan masih ada juga mencari kata yang berbeda yang sama waktu TKD. Kemudian masih ada juga yang mirip dengan akhlak di TKD juga kepribadiannya. Yang agak sulit itu ada di gambar. Gambar itu sekitar banyak nomor. Jadi adik-adik fokus. Baik adik-adik, cukup sekian gambaran soal psikotes dari saya. Nanti bisa untuk video selanjutnya saya akan sambung lagi. Terima kasih, semoga adik-adik yang tes besok lulus semuanya.